الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwataddin, hafizakumullah, saudaraku hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, hafizakumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam. Terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang begitu besar menurunkan karunia-Nya, yang kita tak sanggup berhitung dengan nikmatnya yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita. Yang bisa kita lakukan, Pak, Ibu, terhadap nikmat-nikmat tersebut adalah bersyukur. Minimal wujud syukur, hamdalah, tak boleh lepas dari lisan ini untuk selalu kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salam dan sholawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam dan sholawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir, amin ya rabbal alamin. Ikhwataddin, hafizakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Kali ini temanya kita bahas traveling dalam motivasi Al-Quran. Terambil motivasinya dari firman Allah surat Ali Imran ayat 137. Dan semisal surat Ali Imran ini juga ada beberapa ayat Al-Quran yang berbicara mirip-mirip sama dengan surat Ali Imran ayat 137. Kalau saya coba baca ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanduru kaifa kana 'aqibatul mukazzibin. Yang kurang lebih terjemahannya, qad khalat, sungguh telah berlalu, min qablikum, dari sebelum kalian, generasi sebelum kalian, sunanun, yaitu yang berlalu apa? Sunanun. Sunanun ini jamak dari sunnah. Di sunnah itu jamaknya sunanun. Plural ya. Pluralnya itu adalah sunanun. Yang dimaksud dengan sunanun di sini adalah sunnah-sunnah, yaitu sunnatullah. Hukum-hukum Allah. Nah, hukum-hukum Allah ini bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dalam keyakinan kita umat Islam itu sifatnya pasti. Selama ini kan yang sifatnya pasti itu hukum eksakta. Di pelajaran kita kan begitu. Seperti 2 tambah 2 4, itu kan sebuah kepastian. Kalau hukum sosial ini sepertinya tidak ada kepastian, masih nisbi. Nah, di kalangan knowledge, pengetahuan kita, agama ini masuk kategori sosial. Maka hukum-hukum agama pun masuk kategori hukum-hukum sosial. Maka kadang-kadang disebut ada ketidakpastian. Tapi tidak dalam keyakinan kita, Pak. Dalam keyakinan kita sunnatullah, sunanun, hukum-hukum Allah itu ada kepastian. Contoh hukum-hukum Allah itu apa? Siapa yang durhaka, sengsara hidup. Itu pasti, Pak. Siapa yang taat, bahagia hidupnya. Itu pasti. Pasti karena kita yakin dengan surga, karena kita yakin dengan neraka. Sengsara ini kan jangan hanya dipahami di dunia saja, tapi juga di akhirat. Ini yang saya maksud tadi, ada sebuah kepastian terhadap hukum Allah. Itu pasti terjadi dan pasti terwujud. Siapa saja yang taat kepada Allah pasti hidupnya bahagia, Pak. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Dan sebaliknya, hukum Allah juga kan, siapa yang durhaka kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kesengsaraan. Kalau tidak di dunia, wah, udah pasti di akhirat. Contoh,
kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun, ya kan? Kaum Lut dengan LGBT-nya yang sekarang dunia lagi heboh gara-gara sepak bola dunia, ya. Qatar, apapun negara Qatar Pak, tapi bagus dalam menyuarakan hukum Islam, ya, hukum-hukum Allah. LGBT semua simbol-simbolnya, bukan LGBT-nya dilarang. Kalau LGBT dilarang sejak dulu Pak, tapi simbol-simbol yang mengajak kepada LGBT itu dilarang. Karena itu pernah terjadi pada masa Lut alaihissalam. Kaumnya, kaum Lut disebut liwat kan. Liwat itu penyuka sesama jenis Pak. Itu dihancurkan sama Allah, ya kan, dibinasakan sama Allah. Hidupnya sengsara. Jadi generasi-generasi terdahulu yang durhaka kepada Allah hidupnya sengsara Pak. Kalau tidak di dunia ya di akhirat. Itu hukum Allah. Nah, itulah yang disebut dengan sunanun. Bisa dimengerti sunanun, sunnatullah. Nah, sunanun ini sudah berlalu terhadap generasi-generasi terdahulu. Seolah Allah berkata bahwa telah berlalu generasi-generasi terdahulu yang telah melakukan hukum atau yang berlaku kepada mereka hukum-hukum Allah. Ya, kalau mereka yang berlalu itu durhaka kepada Allah, sengsara hidup. Kalau mereka yang berlalu itu, generasi yang lalu itu taat kepada Allah, bahagia hidupnya. Nah, itu sudah berlalu itu saudara. Terhadap generasi-generasi yang telah berlaku hukum Allah yang lalu itu Pak, apa sikap kita yang sekarang? Nah, di ayat ini jelasin, ada dua. Yang pertama apa? Fasiru fil ardi fanzuru. Yang kedua fanzuru kaifa kana akibatul muqadzibin. Yang pertama, saudara-saudara ikhwatadina fillah, fasiru fil ardi, yaitu lakukan perjalanan kepada mereka. Untuk apa melakukan perjalanan? Ini pertama, terhadap generasi-generasi terdahulu yang kepada mereka itu diberlakukan hukum-hukum Allah sunnatullah, yaitu yang durhaka dapat sengsara hidup, yang taat dapat kebahagiaan hidup. Itu saudara-saudara ikhwatadina fillah, kita disuruh apa? Ngapain? Siru itu saro ya, siru sairon itu artinya apa? Perjalanan. Kita disuruh apa? Melakukan perjalanan kepada mereka. Lalu ngapain kita ke sana? Ngapain kita kepada generasi-generasi dahulu yang di situ ada satu tempat di mana tempat itu pernah berlaku kejadian mereka telah melanggar aturan Allah, kok ngapain kita disuruh ke sana sama Allah? Nah, yang kedua Pak, fanzuru kaifa kana akibatul muqadzibin. Yaitu kita disuruh apa? Meneliti, memperhatikan, mengamati. Wa kaifa kana akibatul muqadzibin. Gimana ya, kok bisa ya mereka sampai durhaka kepada Allah gitu loh Pak. Kok bisa ya mereka sampai mensekutukan Allah? Kok bisa ya? Nah, itu namanya mempelajari, istilahnya Ustaz Imron tadi ilmiah gitu kan ya. Jadi ayat ini Bapak-bapak, Ibu-ibu hafizahumullah, menjadi dasar di sebagian ulama untuk anjuran bertraveling, untuk anjuran bersafar. Terlepas dari perbedaan definisi safar di kalangan para ulama, terjadi perbedaan pendapat. Jadi disebut safar yang nanti berimplikasi hukum Pak. Kalau di kalangan ulama-ulama madhab itu berbeda-beda. Tapi mereka semua sepakat disebut safar itu kalau keluar kota Pak. Disebut safar kalau keluar kota, keluar daerah dia tinggal. Soal jaraknya berapa, itu beda-beda. Kalau Imam Syafi'i kan 85 itu harus keluar kota Pak. Jadi misalnya kita ke Sidoarjo, di Sidoarjo itu kan nggak nyampe 85. Sekalipun keluar kota tidak masuk kategori safar yang nanti punya implikasi hukum, gitu. Beda dengan mazhab Imam Abu Hanifah, 5 kilo aja sudah masuk kategori safar. Jadi misalnya ke Sidoarjo itu 5 kilo sudah safar. Kalau Muhammadiyah kalau nggak salah begitu ya, saya kurang tahu majelis tarjihnya itu gimana. Tapi sepengetahuan saya tidak ngikutin pendapat yang Asy-Syafi'i. Oleh Imam Syafi'i kan 85. Jadi umpamanya mubeng sampai 100 kilo nang Surabaya Pak, nggak disebut safar. Kenapa? Karena nggak metu, nggak keluar. Jadi harus keluar dari batas kota. Ini sini kan dekat dengan Sidoarjo. Kita ke Sidoarjo, di
Di Sidoarjo mubeng sampai lebih 100 kilo, Sidoarjonya saja sampai ke perbatasan ujung Kabupaten Sidoarjo misalnya. Nah ini safar kalau inda Syafi'i menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita tidak ingin lebih dalam pembahasan fikihnya di situ. Yang ingin kita bahas adalah pembahasan mengenai motivasi bersafar atau traveling ini ternyata diunggah oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 137 itu ya. Jadi safar yang kayak begini inilah yang kemudian dibenarkan sama Allah. Yaitu apa? Fanduru kaifa kana akibatul muqaddimin. Itu ada pelajaran yang bisa diambil. Nah, di ayat ini kan disuruh bersafar ke tempat-tempat di mana tempat itu pernah durhaka kepada Allah. Ya gitu kan. Logikanya Pak, kalau ke tempat-tempat ke satu kaum, satu generasi yang di situ ada kedurhakaan kepada Allah, kita fasiru fil ardi, disuruh berjalan ke sana, traveling ke sana, terus ngapain? Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzirin. Ngapain? Kita mempelajari gimana sih kok bisa sampai mereka menjadi orang-orang yang mendustakan agama Allah misalnya itu kan. Itu aja boleh, apalagi bersafar, bertraveling ke tempat-tempat yang di situ pernah ada kaum yang ya'budunallah, yang pernah menyembah Allah, tidak pernah durhaka kepada Allah, lebih-lebih boleh Pak. Begitu. Terus bagaimana dengan misalnya kita, berarti ini ayat ini membolehkan bersafar ke tempat-tempat petilasan-petilasan yang di situ tidak menyembah kepada Allah. Ya boleh, tapi niatnya apa? Fanduru kaifa kana akibatul muqaddirin. Boleh Pak, tapi niatnya apa? Untuk mempelajari kenapa sih mereka sampai bisa mensekutukan Allah. Bukan seneng-seneng, bukan apa ya, sampai selfie nang broloi, sampai selfie nang patungnya, sampai selfie gitu kan. Jadi status gitu kan. Itu kena kaidah ini Pak, kena kaidah ini. Ar-ridha bil kufri kufrun, ar-ridha bil bisyirki syirkun. Ridho dengan kekufuran itu kufur Pak. Ridho dengan kesyirikan itu syirik ya. Jadi kalau kita datang ke tempat yang di situ tempat yang menyembah berhala atau bla bla macam-macam ya, keyakinan kita seperti itu Pak ya. Oh dia itu syirik misalnya. Kita dalam rangka untuk mempelajari kenapa mereka bisa sampai berbuat kayak begitu. Kenapa kaum itu kok bisa sampai seperti itu. Itu kita pelajari. Artinya ada ilmiah yang bisa kita peroleh dari perjalanan kita menuju ke mereka gitu. Bukan hanya sekedar just for fun, bukan hanya sekedar rekreasi, wisata, tapi ada wisata studinya nih, ada studi. Maka ada istilah studi studi wisata ya. Studi tour gitu misalnya. Ada kajian di situ. Nah, itu boleh, enggak ada masalah gitu. Itu boleh. Karena pertama kita nggak ikut nyembah-nyembah mereka ya. Apalagi kalau sampai kita ngikuti kepercayaan mereka, misalnya ini nyekel patungnya engko hidupnya berkah misalnya kan ada itu Pak ya. Coba cekelan patungnya engko nek nyampe tanganmu itu berkah misalnya. Nah, itu kan tambah bisa menuju kepada kerusakan keyakinan kita. Jadi saudaraku ikhwata dinafidhahumullah, ini ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 137 ini Bapak-bapak bisa mengantarkan kita pemahamannya ya, bahwa traveling itu adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Islam gitu. Dianjurkan oleh Islam. Dan itu memang benar Pak, generasi-generasi terdahulu itu memang suka traveling. Contoh misal sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW itu suka traveling. Ya Nabi sendiri yang suka traveling, dalam konteks tanda kutip ya, suka travelingnya itu biasanya jihad gitu. Di Nabi itu sampai keluar kota itu memang dalam rangka jihad. Ya itu kan traveling Pak, jihad. Sampai Nabi pergi ke Tabuk gitu kan ya. Tabuk itu wow, perang paling berat. Itu ada dua yang diklaim Nabi Muhammad. Perang paling berat dari aspek musuh dan banyaknya musuh itu adalah perang Ahzab. Perang Ahzab, perang Khandaq ya. Itu kata banyak riwayat ahli sejarah, jumlah pasukan musuh yaitu koalisi Quraisy ya, koalisi musyrikin Quraisy sama Yahudi itu melebihi jumlah penduduk kota Madinah Pak. Kalau dikumpulkan laki perempuan sama prajuritnya Rasulullah jadi satu dengan prajuritnya
koalisi Ahzab itu masih lebih banyak koalisi Ahzab itu berat orang. Dan yang lebih berat lagi itu perang Tabuk. Perang Tabuk itu beratnya 3. 1 musim panas, 2 musim panen, 3 jauh tempatnya. Tempatnya itu 700 km Pak. Jadi dari Madinah ke Tabuk itu ke arah utara. Itu banyak kejadian di perang Tabuk itu. Terus termasuk persediaan perbekalan itu sampai nggak ada, sampai ontanya juga disembelih. Dan segitu. Jadi ada orang yang naik onta untuk bertiga. Jadi berat itu, paling berat itu. Tapi Nabi tetap melakukan perjalanan. Dan itu perjalanan yang terjauh yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak pernah nggak dengar hadis ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kita ini lagi melaut. Terus kehabisan air. Air ini hanya untuk minum. Apakah boleh aku berwudu dengan air laut?" Rasul menyatakan air laut suci dan bangkainya pun suci. Pernah dengar hadis itu tuh Pak ya? Kan kita harus berpikir, loh, sahabat kemana? Ke laut? Kan begitu kan ya? Artinya sahabat tuh melakukan apa? Traveling gitu. Melakukan traveling Pak. Kalau ke laut yang namanya Madinah itu dengan laut agak jauh tuh Pak. Jadi bisa jadi itu melakukan traveling. Pernah nggak dengar hadis tentang bahwa ada sosok yang pun Rasulullah sebut Dajjal di sebuah pulau itu kan ya? Nah, itu sahabat yang ngomong bahwa kita lagi berada ke sana, terus kita ngelihat orang yang dirantai Rasulullah itu kan ya, di sebuah pulau itu kan ya. Nah itu kan berarti mereka melakukan traveling itu. Jadi sejak dulu ruh traveling itu sudah ada dalam jiwa kaum muslimin. Seperti misalnya Jabir bin Abdullah hanya mencari validitas satu hadis Pak. Saya lupa hadisnya, nanti saya cek. Itu sampai pergi dari Syam itu sampai pergi ke Mesir Pak. Hanya untuk mencari validitas sebuah hadis. Saking pentingnya mereka itu bertraveling Pak, dengan tujuan yang ilmiah. Bapak, Ibu tahu kan Imam Syafi'i juga ya, Imam Syafi'i. Orang tercerdas di abad beliau Pak ya. Di abadnya beliau itu yang tercerdas itu beliau, Imam Syafi'i. Ada lagi muridnya juga cerdas, namanya Imam Ahmad bin Hambali. Cerdas. Itu Imam Syafi'i ketika mau ngaji untuk minta ijazah ngaji ke Imam Malik, kitab Al-Muwatta itu kan segini tebalnya itu. Itu Imam Syafi'i itu melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah. Imam Malik kan ada di Madinah. Itu semangat Pak, awake dhewe ngaji tidak ya Pak, susah luar biasa. Imam Syafi'i ngaji itu Pak, dari Mekah ke Madinah itu naik onta itu pun nyampe di majelisnya Imam Malik. Itu kan ada asistennya Imam Malik, kan disortir sapa-sapa saya ngaji. Karena untuk ngaji ke Imam Malik itu syaratnya cuma satu Pak, sudah harus membaca kitabnya Imam Malik, yaitu Al-Muwatta. Ketika nyampe kepada Imam Asy-Syafi'i ditanya, siapa namamu? Muhammad bin Idris. Nama asli Imam Syafi'i kan Muhammad bin Idris. Kamu tahu nggak syaratnya ngaji sama guru kita? Apa syaratnya? Kamu harus sudah baca gini Al-Muwatta. Saya punya Al-Muwatta segini Pak. Itu kitab fikih, hadis fikih, kitab hadis fikih. Segini. Apa kata Imam Syafi'i? Amma ana qad hafidtu. Aku sudah hafal. Jadi bukan sekedar baca, aku sudah hafal. Imam Syafi'i, aku sudah hafal. Kuwaget itu namanya asisten. Belum pernah ada yang hafal kitab Muwatta Pak ya. Aku sudah hafal katanya. Makanya kemudian akhirnya Imam Malik itu mengutamakan Imam Syafi'i rahimahullah itu. Jadi kalau Imam Syafi'i sudah jawab itu yang lain nggak boleh jawab Pak, karena sudah kalau udah Imam Syafi'i yang jawab itu sudah hampir mutlak kebenarannya. Itu saking saking pinternya Imam Syafi'i rahimahullah. Dan itu saking semangatnya beliau untuk ngaji sampai melakukan perjalanan.
Jadi generasi terdahulu itu begitu tuh saudara. Generasi terdahulu. Pendiri Muhammadiyah ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan pun nggak puas Pak kalau nggak ke Mekah ngajinya itu. Ya kan? Jadi kok yo barengan sama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Yo gurune padha nang Mekah itu. Syekh Ahmad Al-Minangkabawi. Dia orang Indonesia itu Pak. Syekh Ahmad Al-Minangkabawi tapi menjadi guru besar di Masjidil Haram. Itu kan sungguh sangat membanggakan kita orang Indonesia kan. Jadi luar biasa orang-orang dulu itu begitu. Selalu traveling Pak, nek ngaji itu traveling. Enggak cidek-cidek nek ngaji, waduh nek ngaji. Tapi niatnya memang untuk ilmiah ya seperti dikatakan Ustaz Imran tadi. Itu jiwa traveling. Dan ibu bapak tahu enggak, traveler muslim terkemuka dan legendaris. Siapa dia? Abad awal 14, Ibnu Battuta. Itu kan pernah dengar nama Ibnu Battuta Pak ya? Itu kan legendaris banget ya. Ibnu Battuta itu disebut traveler muslim dari Maroko Pak. Dari Maroko beliau ini, dari Maroko. Bapak tahu nggak bahwa Christopus Columbus itu pun travelernya kan di abad 16-17 Pak. Menemukan benua Amerika. Itu konon katanya mappingnya itu ngambil dari Ibnu Battuta. Jadi mapping perjalanannya itu ngambil dari Ibnu Battuta. Jadi kaum muslimin saat itu luar biasa Pak. Travelernya itu semangat untuk travelingnya itu sungguh luar biasa. Kita aja yang susah ya, anak di pondok naik wis mikirnya 1000 kali Pak. Zaman dulu kan anak itu dicul ado-ado Pak, belum ada. Zaman dulu ya. Mesti tidak di dalam kota ya. Kan begitu. Nah, di antara ayat yang berbicara traveling itu adalah Ali Imran ayat 137. Begitu Pak kurang lebih. Nah, dari sini saudaraku kemudian Allah ngasih hadiah Pak kepada orang yang traveling. Apa hadiahnya? Lihat surat An-Nisa ayat 101. Surat apa? An-Nisa ayat 101. Ini hadiah dari Allah bagi orang-orang yang mau traveling. Dikasih hadiah sama Allah Pak. Saking mulianya traveling itu gitu loh. Saking mulianya traveling. Dikasih hadiah sama Allah. Surat apa? An-Nisa 101. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kata Allah, darabtum itu kan nekan tanah ini namanya darabtum. Bisa diartikan juga doroba itu mukul juga bisa. Jadi kita ini menginjak kaki ini kan seolah memukul tanah ini. Nah ini namanya darabtum. Tapi diterjemahkan apa? Berjalan, ya kan? Traveling. Apabila kalian melakukan perjalanan fil ardi di muka bumi, falaisa 'alaikum maka tidak berdosa bagi kalian antak suruh minas shalah mengurangi sholat wajibnya. Kosor Pak. Itu kan hadiah dari Allah Bu Pak. Mengkosor sholat itu hadiah. Sing 4 rakaat zuhur jadi berapa? 2 rakaat. Yang 4 rakaat asar jadi berapa? 2 rakaat. Wis enak toh. 4 rakaat isya jadi berapa? 2 rakaat. Jadi sing telu ya tetep Pak. Bisa jadi 1,5 kan nggak mungkin. Apalagi yang 2 masa dipecah jadi 1 kan jadi witir jadi sholatnya ya gitu. Jadi saudaraku akhwatadina fidakumullah itu luar biasa hadiah. Dan saya ingin tanya Pak, ketika Bapak traveling mendapatkan hadiah kayak begitu dari Allah, hadiahnya diambil apa enggak? Hadiahnya diambil apa enggak? Diambil. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, innallaha yuhibbu an tu'ta ruhasuhu kama yukrahu an tu'ta maksiyatuhu. Kata Rasulullah Muhammad SAW, sesungguhnya Allah itu mencintai rukhsahnya, keringanannya yang dihadiahkan itu diambil Pak. Sebagaimana Allah membenci orang yang mengambil maksiatnya. Jadi disetarakan kecintaan Allah dengan kebencian. Allah benci orang berbuat maksiat, Allah cinta orang mengambil rukhsah.
Jadi kalau ada orang tidak mengambil rukhsah, itu setara dengan orang yang telah berbuat maksiat. Kan itu bahasanya seperti itu, Pak. Bahasa bahasa kasarnya seperti itu. Kenapa lah Allah seneng kok diambil, kok malah nggak seneng ya? Malah kok nggak ngambil. Jadi diambil. Dan nek wis dikei hadiah kaya ngono iku ya jubuken. Terus yang kedua, ojo kemelinti kesolehan. Ngono malah ditambah-tambahi salat sunnah barang. Wah, melakukan perjalanan salat duha yo. Oh, kesolehan Pak. Sekalipun sengaja tuh sah boleh salat kayak begitu, tapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan salat duha, Pak, di waktu traveling. Rasulullah bahkan tidak pernah melakukan sholat sunnah apapun kecuali 3. Kecuali apa? 3. Kecuali 3. Apa 3 itu? Sholat sunnah. 1 tahajud, 2 witir, yang ketiga qobliyah subuh. Nabi Muhammad tidak pernah melakukan sholat sunnah kecuali 3 sholat sunnah ini. Sholat tahajud, kemudian sholat witir, dan sholat qobliyah subuh. Ini Nabi tidak pernah melakukan sunnah kecuali 3 ini. Dan para ulama menyatakan Nabi kenapa melakukan sholat tahajud di waktu perjalanan? Masalahnya tahajud bagi Nabi itu kewajiban. Jadi untuk sholat tahajud bagi Nabi itu adalah kewajiban, bagi umatnya adalah sunnah. Sehingga Nabi gak pernah meninggalkan bapak-bapak itu sholat tahajud di waktu melakukan perjalanan. Yang berikutnya sholat qobliyah subuh, Nabi juga gak pernah meninggalkan. Qobliyah subuh itu gak pernah ditinggalkan. Pernah suatu saat Nabi Muhammad SAW melakukan traveling perjalanan bapak-bapak ibu-ibu, itu sampai malam gitu kan, sampai malam. Nabi sudah ngomong sama sahabat-sahabatnya, gimana kalau kita gak usah tidur sekalian nunggu subuh supaya nggak bablas gitu kan. Bilal yang ngomong gini, ya Rasulullah, aku tanggung deh, ben aku sing tangi, jenengan sama sahabat-sahabat semua monggo istirahat gitu. Buaya nih Bilal nih, saya jamin ya Rasulullah, saya tanggung deh, aku yang sing tangi, sing jogo, jenengan silakan istirahat. Apa yang terjadi Pak? Kekerinan kabeh, keturunan kabeh. Yang pertama kali bangun Rasulullah itu kena cahaya matahari Pak. Berarti kan sudah siang, sudah waktu duha. Kaget Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Nabi bangunkan Bilal karena Bilal juga ketiduran. Bilal, gimana tanggung jawabmu? Wah, aduh ya Rasulullah, maaf ya Rasulullah, saya ketiduran. Ya sudah, ayo mikir-mikir, jangan di sini. Ini ada setannya di sini. Terus kemudian Rasulullah sholat qobliyah subuh sekaligus sholat subuh. Jadi qobliyah subuh itu nggak boleh tinggal. Jadi bapak-bapak kalau ke Masjid Al-Hidayah telat, di sini sholat subuhnya sudah iqomah, langsung aja gabung sholat subuh. Nanti habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wiridan sebentar, berdiri lagi boleh Pak, sholat. Niatnya apa? Qobliyah subuh tapi qadha. Karena kan tidak di waktunya kan, Bapak. Begitu tuh. Tapi Pak, masalahnya nek ngono iku jadi fitnah. Kuwi ajaran opo iki? Mari subuh kok ana saleh. Makanya saran saya di rumah aja sholatnya. Jadi pulang, habis subuh pulang, ya sholat. Niatnya qadha, mengqadha salat sunnah qobliyah subuh. Karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan qobliyah subuhnya ini. Rakaatil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Karena 2 rakaat salat subuh ini lebih baik dari qobliyah subuh maksud saya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi jangan ditinggal. Qadhaan namanya, mengqadha kalau memang enggak bisa. Karena memang telat atau apa. Sama misalnya Bapak datang terlambat di Masjid Al-Hidayah, sebentar lagi sholat iqamah sudah akan dikumandangkan kurang 2 menit.
Bapak udah biasa sholat tahiyatul masjid sama qobliyah subuh, ya kan? Gimana ini Ustaz? Ya tetap qobliyah subuhnya aja yang diutamakan. Nanti tahiyatul masjidnya sudah tercover, Pak. Udah tercover. Tapi kalau Bapak niatnya tahiyatul masjid, nggak mengcover itu yang namanya qobliyah subuh. Itu saudaraku ikhwati dinafidhahumullah ya Pak. Jangan terlalu soleh Pak kalau pas lagi musafir. Ngono ku bojo anake digugah nang hotel. Mah, ayo sholat tahajud mah. Ya ora apa-apa apik ku Pak, tapi wong kesel ku ya aja dipaksa-paksa wong. Allah itu kasih sayangnya luar biasa kok awake dhewe nyiksa-nyiksa kan begitu kan. Kenapa sedemikian rupa yang namanya keringanan yang Allah berikan itu? Ya karena memang safar itu melelahkan Pak. Tadi beliau Ustaz Imran yang menyenangkan, betul menyenangkan. Tapi menyenangkan itu biasanya di awal-awal belum ya. Pas waktu sudah tengah perjalanan sudah mulai kesel kabeh, turu kabeh kan begitu Pak ya. Kadang panganan ya kurangan begitu kan. Maka di sini Allah penuh kasih sayang sama Allah, akhirnya apa? Yang wajib dikurangin supaya enggak memberatkan. Ini luar biasa. Lah kita jangan sampai nambah-nambahi gitu kan. Wong sing wajib wis oleh dikurangi malah sing tambahi sing sunnah gitu. Itu saudaraku akhwat dinamika. Bahkan ulama-ulama itu Pak hampir sepakat bahwa mengambil keringanan itu dianjurkan Pak. Bahkan Imam Ahmad bin Hambali mengambil keringanan itu hukumnya wajib. Jadi dalam Islam itu kan ibadah itu terkait keringanan yang tidak itu ada dua macam Pak. Azimah sama rukhsah. Jadi misalnya sholat duhur berapa rakaat? 4 rakaat. Nah sholat duhur 4 rakaat itu namanya azimah. Azimah itu pokok. Jadi pokoknya sholat duhur itu 4 rakaat. Inti dari sholat duhur itu 4 rakaat. Itu namanya azimah. Nah kalau sholat duhur menjadi 2 rakaat karena safar namanya rukhsah. Mengambil rukhsah itu minimal hukumnya sunnah Pak, maksimal hukumnya wajib. Imam Ahmad bin Hambali sampai menyatakan ketika sudah melakukan safar maka yang rukhsah 2 rakaat itu bukan rukhsah lagi namanya, tapi apa? Azimah, inti Pak. Sehingga hukumnya wajib untuk diambil 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Sampai segitunya interpretasi para ulama terhadap surat An-Nisa ayat 101 ya, wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Inti dari An-Nisa 101 terhadap traveling ini menunjukkan bahwa traveling itu mulia dan begitu mulianya sampai dirahmati oleh Allah. Salat yang wajib pun diringankan sama Allah untuk tidak dikerjakan. Ini sungguh sangat luar biasa saudara. Ini hadiah dari Allah yang pertama. An-Nisa berapa tadi? 101, yaitu sholatnya apa? Dikurangin sama Allah. Yang kedua bapak-bapak ibu-ibu, apa yang didapat kalau orang itu bertraveling saudaraku? Yaitu surat Al-Hajj ayat 46. Apa? Dapat pencerahan jiwa, dapat pencerahan pikiran Pak. Wawasan bertambah. Traveling lah ngono tuh Pak. Maka ono istilah kurang piknik, wong kuper lah kurang piknik. Orang menjelaskan tentang Eropa Pak lewat buku, dia kalah sama orang yang sering ke Eropa. Jelentreh jelas nang Eropa, blong ini. Ustadz menjelaskan tentang bab haji dan umroh, tapi gak tahu haji dan umroh. Beda Pak sama ustadz atau kiai menjelaskan bab haji yang pernah berhaji. Karena ketika berhaji itu kan safar, bertraveling, itu melihat banget kayak apa gitu tempatnya, Arafah itu kayak apa, Muzdalifah itu kayak apa. Itu nambah wawasan. Perhatikan surat Al-Hajj ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha aw adanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Kata Allah Rabbul Alamin, mengapa mereka tidak melakukan perjalanan di muka bumi? Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha.
yang dengan itu mereka bisa hatinya, kolbunya bisa memahami situasi. Au adanun yasma'una biha, atau telinganya bisa mendengar banyak hal sehingga menambah wawasan. Itu saudara. Makanya tadi menjelaskan bab Eropa, gak tahu nang Eropa, wangel Pak. Iso ae untuk otodidak iso ae, tapi ya beda. Menjelaskan bab umroh haji, gimana perjalanan umroh haji kayak apa, hukum-hukumnya bisa Pak, pakai kitab bisa, ya kan? Tapi kurang leko kalau kemudian tidak pernah ke sana. Jadi perjalanan itu penting, traveling itu penting untuk bisa menambah wawasan. Misalnya Pak, selama ini kita ini kan, ibu-ibu tahu kan, Nabi Muhammad tuh wahyu pertama turun di mana? Di Gua Hira ya. Di Gua Hira. Gua Hira tuh ada di mana? Di bukit namanya Jabal Nur, gunung namanya An-Nur, gunung cahaya. Gunung An-Nur tuh ada di mana? Di Mekah. Ya biasa saja kita kalau nggak pernah ke sana, nggak pernah ngeliat gunungnya, itu biasa saja, biasa saja. Tapi pas kita ke sana ngelihat Jabal Nur kok dukur banget, dukur Pak. Saya bolak-balik ke sana itu, yo masih belum ditakdirkan naik ke atas itu, si awang-awangan Pak. Ambil mikir, ya Allah Rasulullah hebat ya. Saya cuma gitu aja, tambah mantap gitu loh di hatinya, hebat ya Rasulullah ya. Dalam mencari Tuhan sampai naik. Itu naiknya saja itu 2 jam Pak. Naik gunungnya itu 2 jam. Belum turunnya. Kita dulu wake wong sing naik itu Pak. Banyak itu yang saya lihat naik. Jadi yang saya mikir juga, bagaimana ya Khadijah ya. Khadijah itu kan yang nganter langsung makanan ke Kanjeng Nabi. Hampir tiap malam Khadijah itu ke Gua Hira untuk nganter makanan. Kan ini perempuan ya bisa naik ke situ. Ini sesuatu yang hebat gitu. Nah itu baru tercerahkan pikiran kita ketika kita real ngelihat fakta gitu. Dengan melakukan perjalanan. Jadi penting itu. Seperti kemarin ini saya alhamdulillah dari Turki itu, saya ngerti banget Pak bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih itu memindahkan kapal, 70 kapal dipindahkan ke laut sebelah untuk menyerang Konstantinopel dalam waktu semalam. Saya udah baca itu, tapi biasa aja Pak. Tapi ketika saya ke sana dan ngelihat itu laut sebelahnya itu yang mana, kapal dipindah kemana, ngelewatin apa, kan ngelewatin Bukit Galata ya. Jadi ini Bukit Galata, yang sebelah sini namanya Selat Bosporus. Dari Selat Bosporus, kalau langsung nggak melewati bukit, itu ada rantai yang dibuat oleh kerajaan Konstantinopel untuk mencegah kapal yang nggak dikendaki masuk. Karena nggak bisa ngelewat yang lurus, lewat air Pak. Akhirnya harus lewat bukit kan. Kapal lewat bukit Pak, lewat daratan. Bayangin. Pas waktu baca itu ya cuman godek-godek, ya hebat juga ini ya Pak. Tapi ketika saya melihat kayak apa Bukit Galata itu Pak, dukur Bukit Galata, sekarang jadi banyak permukiman. Dulu pohon pinus itu ya, ditebangin pohon pinus. 70 kapal tuh naik Bukit Galata itu dan kemudian diturunkan di selat. Ini kan Selat Bosporus sebelah kanan saya, sebelah kiri ini diturunkan itu namanya Teluk Tanduk Emas, The Golden Horn. Itu di situ. Di sini ada tembok Konstantinopel. Dari situlah bisa dihancurkan tembok itu lewat kapal. Itu sampai orang barat itu sampai ngomong gini, itu Sultan Muhammad Al-Fatih itu si penyihir itu. Dia punya jin untuk bisa ngangkat kapal. Kapal bisa jalan di daratan itu nek wong sakti gak bisa. Sampai orang barat tuh ngomong gitu. Padahal Sultan Muhammad Al-Fatih menggunakan kecerdasan otaknya. Di samping meminta doa kepada Allah, semalam 70 kapal Pak naik itu ke Bukit Galata. Dan saya ngeliat Bukit Galata kayak gitu tuh kayak nggak mustahil gitu kan. Kapal bisa ditarik. Ternyata cerdas itu Pak. Dan itu digunakan di galangan kapal kan akhirnya. Jadi kapal itu, galangan kapal itu kalau mau diseluncurkan ke laut itu kan dikasih gelundungan-gelundungan Pak.
Nah itu bisa berjalan sendiri. Dan itu ternyata Sultan Muhammad Al-Fatih nebang pohon pinus itu dijadikan gelundungan. Jadi sing angel itu naiknya saja Pak. Jadi satu kapal dinaikkan itu ditarik sama ribuan orang kan, ditarik bahkan sama lembu ditarik. Nah nanti dilepas itu, makan cepat semalam. Sing angel kan cuma naiknya saja. Itu kan menggunakan teknologi gitu kan ya. Nah itu kalau kita nggak ke sana Pak, nggak ngeh gitu loh, nggak takjub gitu, wah betapa hebatnya ini. Jadi traveling itu sebagaimana surat Al-Hajj ayat 46, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha aw adanu yasmauna biha, itu nambah wawasan gitu. Makanya nek wong gak tahu traveling Pak ya kuper gitu. Kurang pergaulan. Sekali-kali Pak traveling. Ya, katanya di sini mau ngadakan acara kemana gitu, tadabbur alam. Iyalah, penting itu. Kemana gitu. Jadi itu saudaraku ikhwatadina fillah ya. Orang kalau traveling itu mendapatkan manfaat yang luar biasa. Dan pertanyaannya gimana Ustadz supaya traveling kita benar-benar mendapatkan manfaat sebagaimana tadi di atas itu yang saya jelasin. Ya harus ada adabnya Pak ketika traveling. Satu Pak, toto niat. Niat itu apa? Ya. Niat itu ya karena Allah. Insya Allah Pak, kalau niatnya karena Allah Pak, insya Allah perjalanan kita pun menjadi barokah, gitu kan. Itu satu. Terus yang kedua Pak, selama dalam safar tetap amal soleh itu harus dikerjakan. Jadi yang pertama toto niat, yang kedua Pak, selama dalam safar amal soleh harus tetap dilakukan, terutama bantu orang. Jadi saya ngangel itu Pak, nek wis kadung safar traveling itu susah bantu wong, karena mikirnya apa? Kayak sanggup kayak gurung karuan cukup kan begitu. Saya itu kalau bimbing jamaah umrah itu saya tekankan penyakit safar umroh haji yang paling muncul nanti di permukaan itu pelitnya nanti. Karena sudah merasa wah aku dewi loh kepentinganku si gurung kok bantu awakmu. Makanya kalau bisa kita bantu, keren tuh Pak. Safar itu dalam bahasa Arab Pak, dari kata sin fa ro itu setara dengan atau satu derivasi dengan isfar. Isfar itu artinya terbuka. Makanya orang safar, orang yang wataknya terbuka nanti Pak. Jadi kalau bapak-bapak kepingin ngerti watak wong, jangan melakukan. Awal ketok kutu-kutu sabar, jangan melakukan ngamuan Pak, ketok asli nih. Jadi di safar itu terbuka wataknya, kelihatan aslinya. Itu di sana, coba aja ya. Wong nek sing nek kayak gini pengajian gak ketok watak aslinya Pak. Ayo coba ajak jalan-jalan. Nah ketok ono sing grundelan, ono sing protesan. Ketok asline kabeh-kabeh. Kelihatan itu asli. Makanya tutupan dengan banyak beramal soleh, terutama yaitu bantu orang. Di waktu safar tuh bantu orang tuh masya Allah itu mulia. Itu yang kedua Pak. Yang ketiga Pak adabnya ya udah pasti menghindari perbuatan maksiat. Ya kayak tadi itu kalau kita mendatangi tempat-tempat yang di situ banyak orang durhaka kepada Allah, ada generasi yang dulu pernah durhaka kepada Allah, jangan sampai kita mencampur adukkan akidah kita dengan sesuatu yang nggak benar. Dihindarin tuh Pak. Itu yang ketiga Pak ya, menghindari perbuatan maksiat. Yang keempat supaya, nah ini penting nih, supaya safarnya itu benar-benar berkah, manfaat Pak. Kalau bisa ketika keluar dari rumah hendak bersafar Pak, usahakan berdoa dan doanya Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Itu kata Rasulullah, yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa wukita. Kata Rasulullah Muhammad SAW, siapa orang yang keluar rumah, apakah untuk bersafar atau hanya untuk ke pasar atau kemana, pokoknya keluar rumah baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah, maka malaikat itu berkata saat itu, hudita kamu dibimbing, wa kufita kamu dicukupi, wa wukita kamu dijaga.
Keren kan? Dibimbing, dicukupin, dijaga. Begitu. Dicukupin, Pak. Pokoknya kalau wong safar itu wis ono ae panganan, dicukupin, Pak. Insyaallah begitu. Dan yang terakhir, Pak, usahakan kalau bersafar itu jangan sendirian. Sebagian ulama memakruhkan kalau safar itu sendirian. Kalau bisa rombongan berjamaah. Dan kalau berjamaah patuhi pimpinan jamaah. Jangan karepe dhewe. Jangan karepe dhewe. Misalnya rombongan ini kan, rombongan kita misalkan, kan ada ustadznya. Ustadz Imran, dipatuhi gitu kan. Karena ada kaidah, ini hadis syartul murafaqah al muwafaqah. Syarat dari kebersamaan itu adalah kesepakatan. Nggak boleh berpecah. Kalau amir safar sudah menyatakan kita kanan aja, ya kanan, ojo bantah, kiri aja. Kan jadi konflik. Jadi konflik kan jadi masalah kan begitu. Itu adab safar, Saudara. Kalau itu terjadi, insya Allah Saudara, safar kita pantas untuk mendapatkan hadiah dari Allah. An-Nisa 101 tersebut. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, silakan kalau mau ada diskusi. Tapi ingat, sebagai penutup, Pak, tidak ada wisata yang terindah di dunia ini kecuali ke tanah haram. Tidak ada wisata yang terindah di dunia ini kecuali di tanah haram. Karena itu sampai Nabi berkata, la tusaddur rihal illa min salasati masajid. Al-Masjidil Haram, wal Masjid An-Nabawi, wal Masjidil Aqsa. Kata Rasulullah Muhammad SAW, jangan terlalu lempeng untuk bermusafir, bertraveling kecuali di 3 tempat. Jangan terlalu lempeng untuk niat ibadah, maksudnya gitu kan. Untuk ibadah ke sebuah masjid kecuali ke 3 masjid. Maksudnya gini, hadis ini maksudnya gini. Aku tak sholat nang Masjid Al-Hidayah lah. Ada di samping di dekat rumahnya ada masjid. Karena kalau sholat di Masjid Hidayah itu lebih berkah. Gak boleh itu, Pak. Semua masjid sama kecuali 3 masjid. Makanya kalau mau membedakan ya 3 masjid ini aja. Kalau mau traveling dalam rangka misalnya, aku mau ke Masjid Namirah. Ngapain kamu Masjid Namirah? Ya kepingin tahu kayak apa masjidnya, masih boleh, Pak. Ngapain ke Masjid Namirah? Kepingin saya sholat subuh di sana, fadilahnya luar biasa. Nggak boleh itu, Pak. Nggak boleh. Mau ke Masjid Ampel, ngapain? Mau sholat, fadilahnya di sana luar biasa. Nggak boleh. Nggak boleh itu karena menganggap Masjid Ampel lebih fadilah, sholatnya maksud saya ya, sholatnya ya, ketimbang di masjid-masjid yang lain. Nggak boleh, Pak. Yang beda itu fadilahnya lebih utama dari semua masjid di dunia, 3 masjid. Yang 100.000 itu Masjidil Haram, yang 1000 itu Masjid Nabawi, yang 500 kali itu adalah Masjidil Aqsa. Itu sudah. Yang lain bodoh, Pak. Sholat di masjid sini sama masjid sana ya sama. Pahalai bodoh. Begitu sudah. Mungkin yang membedakan historial, ya kan? Sejarah. Misalnya kita sholat di Masjid Ampel itu kan ada sejarah di situ, Pak. Itu aja yang membedakan, nuansanya yang membedakan. Tapi fadilah ya sama, pahala ya bodoh. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba, Pak. Barang siapa menyetujui kekufuran berarti dia kufur. Ridho, Pak. Ridho. Kaidah itu, Pak. Ini sekarang kita di negara Pancasila. Pancasila. Negara Tunggal Ika Iya. Mengakomodir berbagai macam. Yes. Termasuk reservasi peninggalan zaman Belanda yang saya maksudkan Candi-candi ya. Dihormati, dijaga. Bahkan banyak pengurus yang seperti tadi itu praktekkan kalau megang kepalanya
demikian Allah. Iya, iya. Kalau kita membiarkan keadaan kita, maka kita termasuk yang kaum itu. Iya. Itu yang pertama. Iya. Yang berikutnya mengenai rukhsah. Saya pernah mendengarkan ceramah juga yang intinya jangan terlalu gampang mengambil rukhsah. Minimal kondisi harus sama dengan kondisi ketika ditetapkan ada rasa ketakutan terhadap pembuka. Kalau kondisi itu memenuhi syarat itu baru boleh diambil. Ya. Kalau tidak, ya enggak. Ya. Termasuk jaraknya terjadi perbedaan kan 85 km, Ya. 50 meter ya. Nah ini bagaimana? Baik. Pertama, berdakwah itu mengingatkan itu semampu kita, Pak. Kalau kemungkaran itu ada di depan mata kita, kalau kita bisa cegah dengan tangan, maka lakukan. Dengan tangan itu dengan kekuasaan. Karena kita punya kuasa. Misalnya yang melakukan anak kita, ya harus lakukan, Pak. Gak boleh itu, syirik itu. Dengan kalau itu bukan anak kita, ya lakukan dengan nasihat yang baik. Pak, Ibu, agamanya nopo? Muslim. Muslim kan gak boleh seperti itu. Kita keyakinannya hanya kepada Allah. Kalau ternyata diilingno sih tetap fa in tawallau fa innama 'alaikal balagh, kata Allah. Kalau sakwise diilingno mereka masih tetap berpaling, fa innama 'alaikal balagh, cukup kita menyampaikan, sudah selesai. Tapi kalau menyampaikan pun nanti jadi masalah, Pak. Bapak diem mendoakan kepada Allah supaya dia mendapatkan hidayah, itu sudah masuk kategori berdakwah lewat kolbun kita, dan itu tidak ridho kita kan tidak meridhoi wong kita mendoakan supaya dia dapat hidayah. Ini nggak masuk kaidah tadi itu, ridho bil kufri kufrun. Diamnya kita bukan karena ridho, Pak, tapi karena ketidakmampuan kita dalam menyampaikan, karena nanti akan memunculkan apa, madarat misalnya. Ya udah diam, tapi kita kan nggak tetap di hati nggak ridho, kecuali diamnya kita menyenangi. Seneng delok wong koyo ngono, seneng, meneng, Pak. Wah, itu namanya ridho bil kufur. Bisa jadi hati kita nanti kufur kepada Allah Rabbul Alamin. Begitu nih. Sedangkan rukhsah, iya itu ada ustadz yang ngomong gitu tuh. Tapi Pak, faktanya itu Nabi Muhammad ketika jamak qasar di Dzulhulaifah itu loh, gak dalam kondisi ketakutan sama orang kafir. Gak dalam kondisi ketakutan sama orang kafir. Sahabat-sahabat juga begitu. Itu yang namanya siapa itu, Jabir bin Ibnu Mas'ud itu sampai 2 tahun itu menjamak sholatnya, karena dia jauh dari rumah, karena penugasan. Tidak ada karena ketakutan kepada orang kafir, tapi karena safar. Tidak ada ketakutan. Itu menjelaskan saat itu saja, ayat itu yang berkaitan ketakutan dengan orang, menjelaskan saat itu. Tapi faktanya semua kitab-kitab referensi Islam yang berbicara tentang fikih safar tidak pernah dikaitkan dengan ketakutan sama orang kafir. Di Madinah kan sudah merdeka. Ketika Rasulullah menyebut wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. An-Nisa 101 kan turun di Madinah, Pak. Itu sudah nggak ada ketakutan dengan musyrikin Quraisy karena berada posisi sudah di atas angin. Daulah Madinah itu sudah di atas angin kan pada waktu itu. Rasulullah sampai mengirim surat ke seluruh negara dunia, itu kan berarti kan Nabi sudah kuat, Pak, nggak ada ketakutan dengan orang kafir. Begitu. Nah, semua ulama-ulama itu ya rukhsah diambil, ya buktinya itu. Sampai Imam Ahmad bin Hambali menyatakan wajib, Pak, nggak dikaitkan dengan ketakutan sama orang kafir, tapi karena safarnya. Gitu. Al-Qur'annya sudah ngomong karena safar kok. Wa idza darabtum fil ardi, wis, itu kita pahami. Kalau kamu melakukan perjalanan di muka bumi, itu ayatnya. Itu yang dipakai oleh para ulama.
Adapun ayat selanjutnya berbicara tentang kekufuran itu menjelaskan situasi saat itu saja, tidak dikaitkan dengan bahwa safar harus seperti itu. Mana ada safar harus seperti di saat zaman dulu. Gimana Pak? Saat safar di saat harus minimal sama dengan zaman dulu. Nggak ada juga ayat kayak begitu. Kita kembali kepada apa? Kepada Al-Quran, kita kembali kepada sunnah dan perilaku salafus saleh, gitu kan. Nah sunnahnya kan memang disuruh rukhsah Pak, keringanan. Jamak aja lupa. Saya kasih tahu ya, jamak itu tidak terkait dengan safar kan kalau jamak. Hujan boleh dijamak. Hujan boleh dijamak, itu keringanan. Hujan boleh dijamak, banjir boleh dijamak. Ya apa saiki misalnya wong-wong dalam kondisi kebanjiran atau bencana kayak kemarin, terus nggak boleh rusuh, nggak dapat rusuh, karena apa? Nggak ada orang kafir yang menakutkan. Aneh itu pendapat kayak gitu. Saya dengar itu, wah ini ya perlu dikaji lagi itu kitab-kitabnya. Nah kalau kemudian itu dipakai, maka semua kitab-kitab fikih juga akhirnya dikaitkan dengan kekafiran, berarti kan dalam kondisi perang dong. Jadi namanya rukhsah itu bisa diambil dalam kondisi perang, kan begitu. Nah gimana dalam kondisi damai? Nggak berlaku hukum rukhsah itu. Nggak begitulah ya. Wallahu a'lam. Oke, ada lagi silakan. Ya Pak. Ya. Tapi ternyata saya ada perjalanan mau menuju ke bandara itu sekarang saya kemacetan, sehingga pesawat tersebut sudah satu meninggalkan saya. Dan ternyata dalam perjalanan itu pesawat itu mengalami kecelakaan, jadi meledak di atas hingga terjadi korban, jadi banyak korban yang meninggal. Nah, apakah kejadian semacam ini apakah itu termasuk inayah Allah atau sunatullah? Oh ya, itu takdir Pak. Ya, bagi bapak, misalnya kalau kejadian kayak begitu, itulah takdir dan itulah hikmah. Hikmahnya itu kita terhadap musibah itu jangan murang-muring disi. Kita tidak tahu bahwa kenapa Allah ngasih musibah kayak begitu. Ya faktanya tadi itu dibuat macet sehingga terlambat naik pesawat. Kan murang-muring Pak. Udah hangus kan tiket. Wah murang-muring. Dadak no pesawat yang meledak. Baru ngomong apa kita? Alhamdulillah untung nggak naik pesawat. Kan begitu ngomong. Jadi sebenarnya itu ibrah, itu pelajaran gitu kan. Kondisi-kondisi kayak gitu kita jadikan pelajaran. Termasuk saudara-saudara kita yang di Cianjur gitu kan. Ini ya kita berempati Pak, dan kita harus bantu ya. Kasihan mereka, rumah-rumahnya yang hancur, yang kehilangan sanak famili. Tapi satu sisi kita harus kuatkan ya. Kuatkan batin mereka ya. Yang terutama yang masih hidup itu, yang rumahnya hilang, ya, saudaranya sanak familinya hilang belum ketemu, dikuatin aja bahwa kalau sabar insya Allah nanti akan ada balasan yang luar biasa dari sisi Allah Rabbul Alamin. Kita nggak pernah tahu bahwa di balik kejadian ini ada apa juga, kita nggak pernah tahu. Yang bisa kita lakukan cuma husnudzon kepada Allah, berprasangka positif kepada Allah. Insya Allah Allah akan ganti jauh lebih baik nanti. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Seperti itu. Apa termasuk inayah? Bisa jadi inayah. Bisa jadi inayah. Jadi nek gurung wayahe mati Pak, itu sing jenenge malaikat itu kan masing-masing orang itu dijaga oleh 4 malaikat Pak. 2 malaikat pencatat amal soleh, 2 malaikat penjaga. Namanya malaikatur rahmah atau malaikatul yaqadah. Malaikatul wiqayah, yaitu malaikat yang menjaga. Itu menjaga Pak. Itu kalau seseorang itu belum takdirnya meninggal dunia, itu malaikat yang jaga ini pasti berhasil menjaga. Tapi nek wis takdiri dibiarkan sama malaikat Pak.
tadi bareng wis gak apa naik awakmu naik. Wayahe memang. Tapi kalau belum takdirnya mati, Pak, belum takdirnya diambil sama Allah, malaikat yang menjaga itu berupaya untuk merekayasa dan bla bla macam-macam supaya enggak jadi wallahu a'lam. Makanya kalau bahasa kita wis ikut takdire, inayah Gusti Allah, ambil hikmahnya, ambil pelajaran bahwa kalau ada situasi yang enggak nyaman, ojo murang-muring dhisik, perhatiin husnudzon kepada Allah supaya nanti kita akan mendapatkan pelajaran yang terindah dalam hidup. Begitu Pak ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup? Ibu-ibu, cukup? Mudah-mudahan manfaatnya. Kita akhiri dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.